Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7A sampai 7F SMP Negeri 276 Jakarta. Semoga dalam BDR kali ini kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap bisa mengikuti segala pelajaran yang ada di hari Selasa ini ya. Baik, Pak Irfan hari ini akan mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari melalui kisi-kisi PTS. Kenapa kok kisi-kisi PTS? Karena di bulan ini insya Allah akan diadakan PTS. Nanti diinfokan kembali jadwalnya kapan ya. Untuk SBK, PTS-nya sudah saya buat dan kisi-kisinya juga sudah saya buat. Oke, hari ini kita mempelajari kisi-kisinya. Untuk apa sih Pak kisi-kisi? Untuk memfokuskan kalian belajar supaya kalian lebih tahu apa-apa saja yang harus dipelajari untuk menghadapi PTS tersebut. Bahannya sudah saya buka di sini. Baik, kisi-kisi PTS SBK kelas 7. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang pernapasan. Pernapasan ini kalian juga bisa buka halaman 35 ya. 35. Di buku paket kalian di dalam 35 itu ada tentang pernapasan. Yang pertama ada pernapasan diafragma, dada dan perut. Pernapasan diafragma apa sih Pak? Pernapasan yang menggunakan otot antara rongga dada dan rongga perut gitu ya. Jadi kalau kamu bernafas menggunakan diafragma itu rongga dada dan rongga perut itu di tengah-tengahnya namanya diafragma, itulah yang digunakan untuk pernafasannya. Efeknya kalian bisa baca di halaman 36. 36 itu ada efek atau pengaruh dari pernafasan diafragma ini. Kalian bisa baca di situ apa yang ditimbulkan oleh orang yang bernafas dengan diafragma. Di sini dituliskan pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur gitu ya. Jadi ketika kita bernafas menggunakan diafragma itu pengeluaran nafasnya lebih teratur, tidak boros gitu ya, tidak cepat-cepat untuk keluar kayak gitu nafasnya. Baik, yang kedua ada pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang memusatkan nafas dan mengembangkannya di dada. Jadi hanya dadanya yang bergerak seperti ini tanpa melibatkan otot-otot yang berada di bawah. Efeknya apa sih Pak kalau pernapasan dada? Nah, di situ juga ada di halaman 35 ya. Pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Jadi, kalau kalian ingin bernyanyi dengan menggunakan nada-nada rendah, biasanya penyanyi itu menggunakan pernapasan dada. Seperti misalnya kamu bernyanyi Indonesia Raya kerendahan misalnya ya. Pernapasan yang digunakan itu biasanya dada, tapi jangan terlalu sering. Misalnya Indonesia tanah airku. Nah, pusatin di dada. Tanah tumpah darahku. Di dada, gitu ya. Jadi kalau kamu nyanyi kerendahan itu biasanya di dada ya. Tapi efeknya apa? Napasnya lebih boros kayak gitu. Baik, yang ketiga ada pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini memusatkan nafas dan mengembangkannya di perut. Di perut ini dia beda ya dengan diafragma karena bagian perut bawah itu dengan diafragma beda. Efeknya apa sih kalau pakai pernafasan perut? Nah, karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Itu ya. Jadi kalau kita menggunakan pernafasan perut, itu paru-parunya jadi lemah, dia cepat capek gitu ya. Bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras. Jadi kalau kamu ingin teriak-teriak, itu pakai pernapasan perut sehingga suara yang dihasilkan keras.
tapi dia melemahkan paru-paru. Namun pernafasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi, karena teriak-teriak dan bernyanyi itu beda ya. Baik, jadi kalian harus memahami teknik pernapasan dan efeknya. Ingat, dan efeknya atau pengaruhnya, kayak gitu ya. Nanti di PTS keluar. Yang kedua, teknik vokal. Nah, ini pernah kita bahas. Ada 3. Yang pertama parastring, yang kedua intonasi, yang ketiga artikulasi. Parastring itu kalian bisa buka halaman 30. Di situ ada pernapasan bagannya aja ya. Bagannya nanti kamu bisa lihat artinya tuh di halaman 35. Baik. Apa sih pernapasan teknik vokal, parastring, intonasi, artikulasi pernah saya bahas juga. Aturan pemenggalan kata dalam sebuah kalimat dengan kaidah-kaidah yang berlaku itu namanya parastring. Contohnya misalnya Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta. Nah, itu salah. Kenapa? Karena B nafas ta, harusnya betanya disambung kayak gitu ya. Jadi tidak boleh menggal sesuka hati kita, harus di setiap spasi menggalnya. Indonesia tanah air beta pusaka, spasi nafas itu boleh. Abadi nan jaya, boleh kayak gitu ya. Yang kedua itu intonasi. Intonasi itu apa sih Pak? Tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi kalau kita nyanyi takut nggak nyampe atau takut kerendahan, itu biasanya intonasinya suka goyang. Misalnya lagu yang sama ya, Indonesia tanah air beta. Nah, itu kan kurang tinggi tuh. Tanah air, harusnya seperti itu, dia tidak nyampe ke tinggi. Jadinya tanah air. Nah, itu jadinya fales gitu ya. Intonasi itu fales gitu ya, kalau tidak benar ya. Kalau tidak benar jadi fales. Yang ketiga itu ada artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Pengucapan kata atau kalimat dengan baik dan jelas. Jadi pengucapan kata-katanya harus jelas tuh, nggak boleh tuh yang namanya bibirnya kurang kebuka gitu ya, giginya masih rapat tuh, jangan. Kalau A ya ngomong A, Indonesia, jangan Indonesia tanah, jangan gitu ya. Oke, itu namanya teknik vokal yang paling standar yang harus kita pahami. Yang ketiga yang keluar di PTS juga, ini berkaitan dengan tempo lagu. Tempo lagu tuh apa sih Pak? Jadi ketika kita bernyanyi atau memainkan musik itu pasti ada temponya kan. Tempo itu ketukan. Nah, cepat lambatnya ketukan tersebut disebut tempo. Jadi tempo lagu itu yang minimal harus kamu tahu itu ada berapa nih? 8 ya. Yang pertama largo, ya lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto. Nah, di sini tuh maksudnya apa sih? Di pengertian largo itu lambat sekali. BPM itu apa ya? BPM itu beat per menit. Jadi kalau kita nyebut tempo largo itu 40 sampai 60 BPM. Nah, beat per menit ini artinya 40 ketukan dalam 1 menit gitu ya. Misalnya ada 1 menit nih, kita selama 40 sampai 60 itu disebutnya largo kayak gitu ya. Kalian nanti bisa baca sendiri, itu ada lento lebih lambat, ada gio lambat dan sebagainya. Tapi saya ingin menjelaskan dulu tempo ya. Jadi di sini saya sudah mendownload metronom. Mana metronom saya? Metronom. Nah, ini. Ya, misalnya kita setel beatnya itu 60. Ya. 60 ini tadi termasuk apa ya? Lento ya. Nah, misalnya 60. Kita setel tuh. Masuk kan? Nah, misalnya tempo kita naikin apa? Misalnya jadi 80 misalnya.
Nah, ini termasuk apa 80? Cocok nggak dengan lagu yang tadi saya mainkan? Misal, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Berarti kalau 80 beat per menit tidak cocok dengan lagu Indonesia Pusaka. Seperti itu ya. Nah, itu maksudnya beat per menit. Jadi semakin banyak beatnya, semakin cepat. Oke? Nah, kita lanjut ke jenis suara. Jenis suara itu di vokal itu 6. Di sini klasifikasinya yang standar dulu ya, ada 6. Ini yang pertama ada sopran. Sopran itu suara wanita yang paling tinggi, yang melengking-melengking, itu disebutnya sopran. Di bawah sopran misalnya ada seorang wanita yang tidak terlalu tinggi suaranya, itu disebut mezzosopran. Ada lagi seorang wanita yang tidak bisa menyanyikan nada tinggi, namun bisa menyanyikan nada rendah dengan tebal, gitu ya, nada rendah dengan tebal, itu disebutnya alto. Di bawah alto itu ada tenor, suara pria yang paling tinggi, gitu ya. Lalu di bawah tenor ada bariton, suara pria yang tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu rendah. Yang terakhir itu bass. Bass itu suara pria yang sangat-sangat rendah. Misalnya dia bisa nyanyi yang tadi, lagu seperti tadi, Indonesia tanah air beta, pusaka, itu kan rendah banget. Nah, itu bass ya. Oke. Sekarang nomor poin 5. Pengertian bernyanyi secara akapela. Akapela itu apa sih? Akapela itu bernyanyi tapi nggak pakai iringan alat musik, itu disebutnya akapela. Seperti itu, sederhana sekali ya. Nomor 6 itu harus bisa menjelaskan dengan tulisan bagaimana proses mengambil nafas. Mengambil nafas diafragma ya. Oke. Pertama kalian harus diri dulu. Tenang, relax. Ambil nafas perlahan menggunakan hidung. Taruh nafas itu di antara dada dan perut. Taruh nafas itu di antara dada dan perut. Jadi di sini ya. Di antara dada sama perut. Nah, itu diafragma. Ketika kamu masukkan nafas itu ke diafragma, ditahan sebentar. Kira-kira 3 detik. Lalu keluarkan perlahan menggunakan desist. Itu latihan bernafas, gitu ya. Mudah sekali ya. Diri, relax, tarik nafas menggunakan hidung, keluarkan dengan mulut, tapi menggunakan desist. Itu cara bernafas sebelum bernyanyi. Latihan itu ya, latihan bernapasan. Poin 7. Pencipta lagu nasional. Nah, lagu nasional kan banyak banget ya. Misalnya seperti Indonesia Raya, terus Rayuan Pulau Kelapa, dan lain-lain. Ini Bengawan Solo juga kamu harus tahu nih, Bengawan Solo siapa penciptanya gitu ya. Ada namanya Gesang. Oke, Indonesia Raya siapa coba penciptanya? Misalnya W.R. Supratman gitu ya. Terus Rayuan Pulau Kelapa, Ismail Marzuki. Nah, nanti ada tuh soal PTS yang seperti itu gitu ya. Oke, yang terakhir, lagu daerah beserta asalnya. Nah, ini gampang ya. Misalnya kamu tahu lagu Kicir-Kicir dari Jakarta, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan, seperti itu. Apuse dari Papua, seperti itu ya. Jadi hanya ini yang kalian fokuskan untuk belajar untuk menghadapi PTS kayak gitu ya. Jangan merambah kemana-mana. Mudah-mudahan PTS-nya berjalan dengan lancar. Nanti kita akan mengadakan kuis lagi sekali lagi untuk kamu bisa lebih matang dalam menghadapi PTS, begitu ya. Terima kasih anak-anakku kelas 7A sampai 7F. Pak Irfan doakan semoga kalian tetap sehat selalu dan bisa mengikuti BDR sampai kita bisa bertemu lagi di pembelajaran secara langsung di sekolah gitu ya. Kurang lebihnya Pak Irfan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.